Mengetahui bahwa pemuda di depannya ternyata adalah putra suci tanah suci Void Spirit, Qin Yichen tidak perlu lagi menanyakan hal lain. Sebab, judul ini cukup menjelaskan semuanya. Ying Xinghui, duduk di posisi Void Spirit Holy Land Holy Sun, sudah cukup untuk menunjukkan kekuatannya. Itu seharusnya putra suci. Ini adalah putra suci tahu, Qin Yichen. Beiling memperkenalkannya kepadanya. Tetapi, melihat kurangnya minat, dia dengan cepat pindah ke Feng Seribu Snow. Gadis itu adalah pemilik roh bela diri Feng. Oh, Ying Xinghui kemudian mengarahkan pandangannya padanya. Dia setengah tersembunyi oleh angin seribu salju di belakang Qin Yichen. Hanya pandangan pertama yang membuat matanya tertarik. Sebagai putra suci tanah suci Void Spirit, para wanita yang memiliki surga abadi dan Dewi Halo dengan masing-masing dan semua orang, dia telah melihat terlalu banyak. Awalnya, dia mungkin masih merasa segar dan lama, tapi dia tetap merasa seperti ini. Namun, gadis di depannya mencerahkan matanya. Kecantikan gadis itu hampir tidak nyata. Wajah oval seputih giok gemuk domba, alisnya melengkung, matanya seperti batu permata hitam, hidungnya tegak, bibirnya cerah, giginya berkilau, dan rambutnya bersinar seperti sutra. Dia cantik dan berdiri di sana, seperti bunga teratai yang bermekaran, kulitnya berkilau dan berkilau. Seluruh orang itu sempurna, bahkan rok panjangnya pun sulit untuk menyembunyikan lekukannya yang kabur. Gadis seperti itu benar-benar seperti peri yang keluar dari gambar itu, dengan senyuman, sangat mengejutkan. Meskipun dia memiliki sedikit kemarahan di wajahnya yang cantik saat ini, dia menunjukkan kecantikan lain yang membuat orang ingin dekat dan merawatnya. Hanya melirik Ying Xinghui, Beiling tahu bahwa putra suci tanah suci Void Spirit terpesona. Selain itu, pesona Ying Xinghui bukanlah Phoenix Martial Spirit yang luar biasa di tengah angin dan salju, tetapi tampilan Heaven Immortalnya. Hehe, ada senyum konspirasi di mulut Beiling. Mata Qin Yichen lebih dingin. Dia tidak menyangka Beiling akan menjadi orang yang begitu sempit. Bahkan dia tidak peduli dengan kepentingan tanah sucinya. Tersinggung Qin Yichen, maka senyawa dan pasti akan terdampar di tanah suci. Tetapi untuk ini, Beiling mengabaikannya. Mungkin bakat bawaan Beiling ini luar biasa, tetapi dari sudut pandang temperamen, dia jelas bukan putra suci yang memenuhi syarat. Gadis ini, Ying Xinghui, diameter Ying Xinghui berkata kepada angin seribu suai di belakang Qin Yichen, dan dia juga tampak rendah hati dan sopan. Namun, langkah ini tidak diragukan lagi langsung mengabaikan Qin Yichen yang berdiri di sana. Tentu saja, dalam benaknya, Qin Yichen hanyalah seorang anak suci semu tanah suci yang bahkan belum pernah mendengar namanya. Mengapa itu menarik perhatiannya? Tanda seru. Tanda seru. Meski dua orang bergelar putra suci, identitas mereka adalah perbedaan antara langit dan bumi. Qin Yichen sama sekali tidak berbicara, tetapi mengambil langkah ke samping, hanya menutupi angin dan salju. Dengan gerakan sekecil itu, senyum di wajah Ying Xinghui sedikit kaku. Tidak ada keraguan bahwa itu tidak memberinya muka. Apalagi, itu bahkan bisa dianggap memprovokasi dia. Wajah Ying Xinghui menunjukkan ketidaknyamanan yang jelas. Menurutnya, Qin Yichen benar-benar bertindak sembrono. Beiling akhirnya tertawa. Dia menertawakan kemampuan Qin Yichen yang terlalu tinggi. Meskipun Ying Xinghui tidak akan melakukan apapun pada Qin Yichen di kota Tian Suci ini, tetapi di luar kota Tian Suci ini, tidak diketahui. Kemampuan Ying Xinghui memotret putra suci menunjukkan bahwa dia jelas bukan orang yang berhati lembut. Void Spirit Holy Land, sebagai 8 Great Holy Land teratas, tidak memiliki bakat bawaan dibandingkan dengan Ying Xinghui. Ini jelas tidak benar. Apa yang kamu, Qin? Apa yang akan dilakukan Qin? Ying Xinghui layak menjadi putra suci Void Spirit Holy Land. Segera dia menjawab, dan senyum lucu muncul di sudut mulutnya, dan dia berkata perlahan. Qin Yichen, kata Beiling di sampingnya. Oh, ya, Qin Yichen. Senyum di wajah Ying Xinghui membuat orang bergidik. Orang-orang di belakangnya tahu bahwa ini adalah ekspresi ketika Ying Xinghui menggerakkan pikirannya. Tiba-tiba, mereka melihat ke arah mata Qin Yichen seolah-olah mereka sedang melihat orang mati. Melihat keluar, putra suci Qin ini luar biasa, yang tidak sebanding dengan orang biasa. Di mulut Ying Xinghui, sama sekali tidak tampak menekan Qin Yichen. Sebaliknya, dia memujinya. Tentu saja, dia bisa menggunakan identitasnya untuk menekan Qin Yichen, tapi itu sebenarnya hal yang sangat tidak dikenal. Secara khusus, ketika dia melihat bahwa Qin Yichen hanyalah kerajaan kekaisaran tingkat tinggi, ada penghinaan yang mendalam di matanya. Tanah kerajaan tingkat tinggi dapat mencapai tanah suci kuasa Holy Land, dan dia bahkan tidak repot-repot menyebutnya tanah suci. Yaitu, tampaknya putra suci Qin masih muda tapi masih remaja, dan dia telah mencapai banyak hal. Ini pasti tidak akan terbatas di masa depan, orang-orang di belakangnya juga disebut-sebut. Apa kamu sudah selesai? Menghadapi suara-suara yang disebut-sebut ini, wajah Qin Yichen tetap tidak berubah. Tetapi dikatakan berbeda. Nada acuh tak acuh menghentikan suara gembar-gembor itu, dan matanya tercengang dan menatapnya dengan heran. Tidak peduli apakah mereka tulus atau munafik, mereka menggembar-gemborkan.
Nada Qin Yichen memberi mereka perasaan bahwa mereka adalah badut. Itu saja. Kalau begitu biarkan aku repot. Aku masih punya sesuatu untuk dilakukan. Mereka diam. Qin Yichen berbicara lagi. Dan kemudian, melewati mereka, bergerak menuju pintu zona harta karun. Ying Xinghui berdiri di tempat, tidak bergerak untuk waktu yang lama. Namun, senyum di wajahnya kaku. Dia, putra suci tanah suci Void Spirit, Ying Xinghui. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, diabaikan. Bajingan. Orang-orang di belakangnya marah dan ingin menangkap Qin Yichen. Menarik, Ying Xinghui berbicara, dan suaranya sangat tenang. Tetapi ada kilatan cahaya dingin di matanya. Reaksi Qin Yichen benar-benar tidak terduga. Dia benar-benar belum pernah bertemu orang yang tahu siapa dia dan bisa memperlakukannya dengan begitu enteng. Kecuali, orang itu setara dengan dia. Namun, Qin Yichen jelas tidak memiliki status yang setara dengannya. Namun, Qin Yichen berperilaku lebih acuh tak acuh daripada mereka yang setara dengan identitasnya saat menghadapinya. Lagi pula, bagi mereka yang setara dengannya, dia Ying Xinghui jelas merupakan lawan tangguh mereka dan mereka harus ditanggapi dengan serius. Tetapi Qin Yichen telah sepenuhnya mengabaikannya. Sepertinya dia merawat Qin Yichen untuk pertama kalinya. Ini penghinaan. Itu adalah penghinaan bagi orang-orang yang tidak setara. Hahaha, Ying Xinghui tertawa terbahak-bahak, tapi senyuman itu tampak mengerikan bagi semua orang, membuat mereka kedinginan. Ying Xinghui semacam ini adalah yang paling menakutkan. Pada saat yang sama, mereka tahu bahwa Ying Xinghui tidak akan pernah membiarkan Qin Yichen pergi. Tidak ada yang bisa mempermalukan Ying Xinghui dengan berani.